Halo semuanya, perkenalkan saya Laila Maharani dengan NIM 4221020. Di sini saya akan membahas mengenai integrasi nasional. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan dari mulai ras, suku, agama, maupun budaya. Nah, di sini bagaimana sih upaya untuk menyatukan keanekaragaman tersebut untuk menjadi satu yang padu, satu yang utuh demi membangun kesejahteraan bersama. Nah, integrasi itu apa sih? Nah, integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu National Integration, di mana integration sendiri itu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Integrasi sendiri itu dapat diartikan sebagai pembauruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Di mana nasional sendiri itu artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang memiliki perbedaan tadi di dalam satu wilayah dan di bawah kekuasaan politik. Lalu apa sih jenis-jenis integrasi? Jenis-jenis integrasi itu ada integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi sosial, dan budaya. Nah, integrasi politik ini persatuan masyarakat dengan sistem politik. Itu ada dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Di mana dimensi vertikal itu menyangkut hubungan elit dan massa. Terus dimensi horizontal itu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar warga, antar suku, umat, beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Terus integrasi itu integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Nah, integrasi wilayah menunjukkan pada masalah-masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional. Sedangkan integrasi elit massa menunjukkan pada masalah berhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah atau pemerintah dengan rakyatnya. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Ada integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku itu menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima dan demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan penghambatan. Jadi menghapuskan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan untuk ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Terus integrasi sosial dan budaya berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok budaya masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Terus pengembangan integrasi di Indonesia itu yang pertama ada ancaman dari luar. Yang kedua ada gaya politik dari para pemimpin-pemimpin, birokrasi, ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima, ada juga pembangunan. Nah, integrasi versus disintegrasi. Nah, apa ini? Integrasi itu kan kesatuan ya, kesatuan yang menyeluruh. Lalu apa sih disintegrasi? Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Nah, gejala ini merupakan hal-hal yang dapat terjadi di masyarakat, misalkan seperti pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, dan bahkan perang. Terus dinamika integrasi nasional di Indonesia itu bagaimana sih? Nah, integrasi bangsa pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil berdamai mengajak GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Nah, yang kedua ada integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara di Indonesia. Lalu ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi ini ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya. Terus ada integrasi tingkah laku. Perilaku integrasi dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah, termasuk birokrasi.